Salve sahabat Katoliko keren, Gereja Katolik terkenal memiliki begitu banyak institusi pendidikan, kesehatan hingga karya sosial yang dibangun sebagai perwujudan iman. Berbagai karya sosial ini didirikan sebagai kontribusi Gereja Katolik dalam ikut melayani dan membangun sumber daya dunia. Ada begitu banyak karya sosial dalam Gereja Katolik, salah satunya mendirikan berbagai yayasan sosial seperti panti asuhan, panti jompo maupun panti sosial. Kali ini kita akan membahas daftar panti Katolik di Indonesia, baik panti asuhan khusus anak-anak yatim piatu, panti jompo atau werda khusus para lansia, dan panti sosial bagi siapa saja yang terlantar dan membutuhkan bantuan. Semoga juga video ini membantu sahabat Katoliko keren untuk menemukan panti Katolik terdekat apabila ingin melakukan amal kasih baik dalam doa maupun materi. Bagi panti Katolik yang belum disebutkan dalam video karena terbatasnya informasi di internet, silakan komen di kolom komentar ya sahabat Katoliko keren. Nanti akan dibahas di video bagian kedua. Inilah 133 panti Katolik di Indonesia. Yang pertama kita ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada 15 panti asuhan Katolik. Di Provinsi Aceh tidak ada. Di Provinsi Sumatera Utara ada 10, yaitu Panti Asuhan Santo Pius 9 Pematang Siantar, Panti Asuhan Vita Dulcedo Pematang Siantar, Panti Asuhan Santa Angela Deli Tua Deli Serdang, Panti Asuhan Bethlehem Bandar Baru Deli Serdang, Panti Asuhan Sekolah Luar Biasa Tunagrahita Karya Tulus Tuntungan Deli Serdang, Panti Asuhan Kusta Gemakasi Lubuk Pakam Deli Serdang, Panti Asuhan Karya Murni A Padang Bulan Medan, Panti Asuhan Karya Murni B Pasar Merah Medan, Panti Asuhan Santo Lucy Filipini Medan, dan Panti Jompo Karya Kasih Medan. Kita ke Provinsi Sumatera Barat, ada 1 panti asuhan Katolik, yaitu Panti Asuhan Santo Leo SCMM Padang. Kita ke Provinsi Riau. Di Provinsi Riau sampai saat ini belum diketahui apakah ada panti asuhan Katolik atau tidak. Kita ke Provinsi Kepulauan Riau, ada 1 panti asuhan Katolik, yaitu Panti Jompo Titian Kasih Batam. Di Provinsi Bengkulu belum ada informasi apakah ada panti asuhan Katolik. Begitupun dengan Provinsi Jambi, belum terdapat informasi apakah ada panti asuhan Katolik di Jambi. Di Provinsi Sumatera Selatan ada 2 yang terkumpul, yaitu Panti Asuhan Santa Maria Pasang Surut Banyuasin dan Panti Asuhan Rumah Yusuf Batu Raja Ogan Komering Ulu. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdapat informasi mengenai panti asuhan Katolik. Dan yang terakhir Provinsi Lampung terdapat 1 panti asuhan Katolik, yaitu Panti Asuhan Santo Vincentius Pringsewu. Ya, kita beralih ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat 69 panti asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan infonya. Dan berikut ini rinciannya. Yang pertama kita ke Provinsi Banten, ada 8 panti asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan datanya, yaitu Panti Asuhan Abimata Mitra Samaya Tangerang Selatan, Panti Asuhan Suaka Kasih Bunda Tangerang Selatan, Panti Asuhan Mekar Lestari Tangerang Selatan, Panti Asuhan Bakti Luhur Pamulang Tangerang Selatan, Panti Werda Marfati Tangerang, Panti Werda Melania Rempoa Tangerang, Panti Jompo Yayasan Bina Bakti Tangerang, dan Panti Werda Kasih Ayah Bunda Karawaci Tangerang. Kita beralih ke Provinsi DKI Jakarta, ada 9 panti asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan, yaitu Panti Asuhan Vincentius Putra Jakarta Pusat, Panti Asuhan Kasih Mulia Sejati Jakarta Barat, Panti Asuhan Vincentius Putri Jakarta Timur, Panti Sosial Parartasi Remaja Putri Jakarta Timur, Panti Villa Shalom Jakarta Timur, Panti Asuhan Bakti Luhur Lebak Bulus Jakarta Selatan, Panti Asuhan Pondok Siboncal Jakarta Selatan, Panti Asuhan Desa Putra Jakarta Selatan, dan Panti Lansia Santa Ana SCMM Jakarta Utara. Kita ke Provinsi Jawa Barat, ada 19 panti asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan keberadaan dan infonya, yaitu Panti Asuhan Wisma Harapan Parung Bogor,
Panti Asuhan Anak Berkebutuhan Khusus Kasih Aba Curug Bogor, Panti Asuhan Awam Bina Amal Sejati Bogor, Panti Asuhan Pondok Damai Bekasi, Panti Sosial Tresna Werda Karitas Bekasi, Panti Yayasan Sinar Pelangi Bekasi, Panti Asuhan Holy Angel Bekasi, Panti Asuhan Vita Dulcedo Harapan Indah Bekasi, Panti Asuhan Yayasan Komunitas Maria Immaculata Bekasi, Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani Depok, Panti Asuhan Fajar Baru Cimanggis Depok, Panti Graha Werda Ausi Kusuma Lestari Depok, Panti Sosial Tresna Werda Nazaret Santo Yusuf Bandung, Panti Asuhan Bakti Luhur Bandung, Panti Asuhan Cahaya Kasih Bandung, Panti Rehabilitasi Napsa Yayasan Sekar Mawar Lembang Bandung Barat, Panti Sosial Tresna Wreda Karitas Cimahi, Panti Wreda Santana Cirebon, dan Panti Asuhan Santo Yusuf Sindanglaya Cipanas Cianjur. Kita ke Provinsi Jawa Tengah, ada 15 Panti Asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan infonya. Di antaranya yaitu Panti Asuhan Wikrama Putra Ngalian Semarang, Panti Asuhan Santo Thomas Ungaran Semarang, Panti Asuhan Santo Thomas Jimbaran Semarang, Panti Asuhan Kristoferus Semarang, Panti Asuhan Bakti Cacat Ganda Bakti Asi Semarang, Panti Asuhan Katolik Karuna Putri Surakarta, ada Panti Asuhan Bakti Luhur Salatiga, Panti Asuhan Karuna Putra Sukoharjo, Panti Asuhan Marganingsi Lasem Arembang, Panti Rehabilitasi Sosial Katolik Blora, Panti Asuhan Bunda Serayu Banyumas, Panti Asuhan Penghibur Tresno Ing Siwi Jepara, Panti Asuhan Bethlehem Temanggung, Panti Rukmi Pati, dan Panti Asuhan Pantirini Purworejo. Kita ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 4 Panti Asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan infonya, yaitu Panti Asuhan Bakti Luhur Sleman, Panti Asuhan Brayat Pinuji Kulon Progo, Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran Bantul, dan Panti Asuhan Santo Thomas Ngawen Gunung Kidul. Di Provinsi Jawa Timur ada 14 Panti Asuhan Katolik, yaitu Panti Asuhan Don Bosco Surabaya, Panti Asuhan Santa Yulia Surabaya, Panti Asuhan Benikasi Wisma Bunda Teresa Surabaya, Panti Asuhan Santo Yakobus Surabaya, Panti Asuhan Cinta Kasih Ibu Teresa Surabaya, Panti Asuhan Karya Kasih Surabaya, Panti Asuhan Santa Perawan Maria Surabaya, Panti Asuhan Santa Teresia Malang, Panti Asuhan Bakti Luhur Malang, ada Panti Asuhan Bakti Luhur Susteran Alma Kediri, Panti Asuhan Santa Teresia Blitar, Panti Asuhan Bakti Luhur Jember, Panti Asuhan Bakti Luhur Madiun, dan Panti Asuhan Bakti Luhur Sidoarjo. Kita ke Pulau Kalimantan, ada 8 Panti Asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan. Yang pertama Kalimantan Barat, ada 5 Panti Asuhan Katolik yang kami berhasil kumpulkan infonya, yaitu Panti Asuhan Bakti Luhur Pontianak, Panti Asuhan Teresia Bakti Pontianak, Panti Asuhan Hieronymus Pontianak, Panti Asuhan Bunda Pengharapan Kuburaya, dan Panti Asuhan Susteran Alma Melawi. Kita ke Kalimantan Tengah, ada 1 Panti Asuhan Katolik, yaitu Panti Asuhan Maria Ines Palangkaraya. Di Kalimantan Utara belum terdapat info mengenai keberadaan Panti Asuhan Katolik di sana. Untuk Kalimantan Timur ada 1 Panti Asuhan Katolik, yaitu Panti Asuhan Katolik Tabita Putri Balikpapan. Kalimantan Selatan juga ada 1, yaitu Panti Asuhan Katolik Bakti Luhur Banjarmasin. Kita ke Pulau Sulawesi, ada 6 Panti Asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan. Yang pertama Sulawesi Utara, ada 4, yaitu Panti Asuhan Melania Langowan Minahasa, Panti Sosial Tuna Grahita Santa Ana Tomohon, Panti Asuhan Sayap Kasih Tomohon, dan Panti Asuhan Dr. Lukas Manado. Di Provinsi Gorontalo belum terdapat info mengenai keberadaan Panti Asuhan Katolik. Di Provinsi Sulawesi Tengah ada 1, yaitu Panti Asuhan Bunda Hati Kudus Palu, dan Provinsi Sulawesi Selatan ada Panti Asuhan Pangamaseang Makassar. Sulawesi Barat belum diketahui apakah ada Panti Asuhan Katolik, begitupun dengan Sulawesi Tenggara belum diketahui apakah ada Panti Asuhan Katolik. Kita beralih ke Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, ada 22 Panti Asuhan Katolik. Yang pertama untuk Provinsi Bali ada 1 Panti Asuhan Katolik, yaitu Panti Asuhan Sidi Astu Badung. Kemudian Nusa Tenggara Barat belum terdapat info mengenai Panti Asuhan Katolik. Ya, kita ke Nusa Tenggara Timur, ada 21 Panti Asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan. Di antaranya yaitu Panti Asuhan Yayasaf Sonaf Maneka Kupang, Panti Asuhan Bakti Luhur Susteran Alma Kupang, Panti Asuhan Santo Louis de Montfort Kupang, Panti Asuhan Santa Katarina Timor Tengah Utara,
Panti Asuhan Bakti Luhur Atambua Belu, Panti Asuhan Susteran Hidup Baru Belu, Panti Asuhan Bakti Luhur Susteran Almas Sumba Timur, Panti Asuhan Bakti Luhur Bruder Almas Sumba Barat, Panti Asuhan Sinar Kasih WT Bula Sumba Barat Daya. Setelah dari Pulau Timur dan Pulau Sumba kita ke Pulau Flores, ada Panti Asuhan Yayasan Sesamamu YPC Ruteng Manggarai, Panti Asuhan Hati Kudus Manggarai Barat, Panti Asuhan Bakti Luhur Boanio Nagekeo, Panti Asuhan Bakti Luhur Mundemi Nagekeo, Panti Asuhan Bakti Luhur Bajawangada, Panti Asuhan Naungan Kasih ND, Panti Asuhan Bruderan Alma ND, Panti Asuhan Santo Aloysius Wairklau Sika, Panti Asuhan Penyandang Disabilitas Santa Dimna Maumere Sika, Panti Asuhan Santa Maria Paudodonita Sika, Panti Asuhan Bakti Luhur Larantuka Flores Timur, dan Panti Asuhan Santo Wilhelmus Lewoleba Lembata. Kita ke Kepulauan Maluku, ada 7 Panti Asuhan Katolik. Untuk Maluku Utara belum terdapat informasi mengenai keberadaan Panti Asuhan Katolik di sana. Untuk Provinsi Maluku ada 7 Panti Asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan infonya, yaitu Panti Asuhan Santa Maria Ambon, Panti Asuhan Maria Mediatrix Ambon, Panti Asuhan Andreas Putra Langgur Maluku Tenggara, Panti Asuhan Anak Berkebutuhan Khusus Bakti Loon Kei Kecil Maluku Tenggara, Panti Asuhan Anak Berkebutuhan Khusus Elat Kei Besar Maluku Tenggara, Panti Asuhan Bakti Luhur Saum Laki Kepulauan Tanimbar, dan Panti Asuhan Giovanni Tual. Ya, yang terakhir kita ke Pulau Papua, ada 6 Panti Asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan infonya. Yang pertama Papua Barat ada Panti Asuhan Ina Maria Fakfak. Dan yang terakhir untuk Provinsi Papua ada 5 Panti Asuhan Katolik yang berhasil kami kumpulkan, yaitu Panti Asuhan Putri Kerahiman Hawaii Sentani Jayapura, Panti Asuhan Santa Susana Timika Mimika, Panti Asuhan Amam Bekai Chevalier Merauke, Panti Asuhan Petrus Vertenten Merauke, dan Panti Asuhan Santo Vincentius Susteran Alma Merauke. Sahabat Katolik Keren, itulah 133 panti Katolik di Indonesia. Bagi yang belum disebutkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan dibahas di bagian kedua. Mari kita doakan dan dukung karya sosial dalam gereja kita. Semoga melalui karya sosial ini, semakin banyak orang yang merasakan cinta dan belas kasih Tuhan dalam hidup mereka. Katolik Keren, salve!